Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita yakin bahwa mempelajari ilmu agama adalah sebuah ibadah yang agung, yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh, kana lahu ka ajri hajjin ta'amman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan haji secara sempurna. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, kemudian berujung kepada kemarahan kaumnya dan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi berkat pertolongan dari Allah, Nabi Ibrahim pun tidak terbakar dan selamat dari pembakaran tersebut. Maka kemudian kisah yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sebagian ulama menyebutkan bahwa kisah ini terjadi setelah lolosnya Nabi Ibrahim dari pembakaran kaumnya. Kisah ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang menguasai dunia. Dia tinggal di negeri Babil. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 diantaranya Muslim dan 2 yang lain adalah kafir. Ada 4 raja yang menguasai dunia. 2 diantaranya adalah Muslim dan 2 yang lainnya adalah kafir. 2 yang Muslim adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Adapun 2 yang lainnya yang kafir adalah Namrud dan Bukhtunassar. Ya. Dan Raja Namrud adalah salah satu raja yang kita ketahui, yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi dia bukan cuma raja yang zalim, bukan cuma raja yang kafir, akan tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ini sama seperti Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dan Fir'aun itu wilayahnya tidak seluas Namrud. Kalau Namrud dia menguasai dunia, akan tapi Fir'aun dia hanya penguasa di negeri Mesir. Sehingga 2 raja yang kita ketahui, yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang mengaku sebagai Tuhan adalah Raja Namrud dan juga Fir'aun. Walaupun kekuasaan Namrud sekali lagi lebih luas, jauh lebih luas daripada kekuasaannya Fir'aun. Maka Raja Namrud dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengakui ketuhanannya, ya, sehingga dikisahkan dalam buku-buku kisah-kisah para nabi bahwa orang-orang yang hendak mengambil makanan ke Raja Namrud, dia membagikan makanan-makanan untuk rakyatnya, dan orang yang hendak mengambil makanan tersebut ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Sehingga kalau yang dijawab adalah bahwa Tuhannya adalah Namrud, diberikan makanan tersebut. Maka ini yang dilakukan oleh Raja Namrud. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kebutuhan untuk datang kepada raja yang satu ini.
Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat gigih untuk berdakwah. Kemudian raja ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tuhanku adalah Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud mengatakan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Dia memanggil dua orang rakyatnya, kemudian divonis mati dua-duanya. Dua-duanya divonis mati, bahwa mereka berdua akan dihukum mati. Kemudian yang satu dibunuh dan yang satu dibebaskan, tidak divonis mati, dibebaskan. Sehingga raja ini mengatakan kepada Ibrahim, lihat, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ini lucu ya. Sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah menghidupkan sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak hidup, yang tidak bernyawa, itu dijadikan hidup. Sebagaimana kita dahulu bukan siapa-siapa. Ya, manusia pada hakikatnya adalah setetes air mani, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memiliki nyawa. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi Nabi Ibrahim tidak berlarut-larut untuk mendebat raja ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhanku, ia bisa mendatangkan, ia senantiasa ya menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkannya di barat. Maka kata Nabi Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib, maka coba terbitkan matahari itu dari barat. Allah menerbitkannya dari timur, akan tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Namrud untuk menerbitkannya dari barat. Fabuhital ladzi kafar, ya kata Allah Subhanahu wa taala, maka terdiamlah orang yang kafir. Terdiamlah orang yang kafir. Maksudnya dia nggak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh atau diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Ya, Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan dan kekuasaan. Ya, jadi Namrud adalah raja yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kerajaan, kekuasaan, kemudian dia sombong dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka orang itu mengatakan, saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang yang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Sehingga terputuslah hujjah dari sang raja yang mengaku Tuhan. Dan dikisahkan ya bahwa raja ini hidup selama 800 tahun. Raja ini hidup selama 800 tahun. Dia berkuasa selama 400 tahun pertama. Kemudian di 400 tahun yang tersisa, Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan suatu azab yang sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor nyamuk, kemudian nyamuk itu masuk dari hidung raja ini, dan nyamuk itu masuk ke dalam kepala Namrud, sehingga dia hidup selama 400 tahun merasakan kesakitan di dalam kepalanya karena ada serangga yang masuk ke dalam kepalanya. Dan disebutkan bahwa ya ketika dia dipukul kepalanya itu dia merasa membaik,
Jadi dia merasa membaik ketika kepalanya dipukulkan. Sehingga orang yang paling sering memukulkan kepalanya adalah orang yang paling dia sayang. Jadi di antara prajurit-prajuritnya atau bawahan-bawahannya, ada di antara mereka yang paling disayang sama raja. Siapa yang paling disayang? Yang paling sering memukul kepalanya. Dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Karena dia sombong mengaku Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan seekor nyamuk. Dibayangkan, ini raja menguasai dunia, memiliki segala-galanya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mengaku Tuhan, akan tapi dia dikalahkan oleh serangga yang sangat kecil. Ya. Maka setelah 400 tahun ya, dalam kondisi yang mengenaskan tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan negeri Babil. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babil menuju negeri yang bernama Harran. Negeri yang bernama Harran, yaitu di negeri Syam. Dan dikisahkan bahwa disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Lut ketika hendak hijrah ke Syam dari Babil. Bertemu dengan Nabi Lut pun beriman. Ya, maka mereka berdua bersama-sama berhijrah dari Babil menuju Syam. Dari Babil menuju Syam. Ya, makanya kisah Nabi Ibrahim ini sangat terkait dengan kisah Nabi Lut. Begitu juga kisah Nabi Ismail. Ya. Kisah Nabi Ibrahim ini terkait dengan kisah Nabi Lut dan Nabi Ismail karena mereka semua tinggal pada satu masa yang sama. Ya, Nabi Ismail kita tahu anaknya Nabi Ibrahim. Adapun Lut maka beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahu Lutun, maka Lut membenarkan kenabiannya. Lut beriman kepada Ibrahim. Kemudian berkata Ibrahim kepada Lut, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku akan berpindah tempat, aku berhijrah menuju Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kemudian Nabi Ibrahim pun menuju Harran. Ya, Harran itu adalah negeri yang terletak di perbatasan antara negeri Syam dengan negeri Turki. Ya, maka mereka berdua berhijrah. Adapun Nabi Lut, maka beliau menuju negeri yang disebut dengan negeri Sadum. Ya, Nabi Lut menuju sebuah negeri yang bernama negeri Sadum yang berada di Syam. Nanti akan kita sebutkan rincian dari kisah Nabi Lut pada waktunya. Maka setiba di Harran, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Sarah. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah ketika sampai di Harran atau menikah dengan Sarah di Babil sehingga mereka berhijrah bertiga bersama Sarah dan Lut alaihissalam. Ya, wallahu alam. Al-muhim, ini dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Sampai di Harran, Nabi Ibrahim mendapati masyarakat yang berbuat kesyirikan dengan model yang berbeda dengan kesyirikan yang ditemui di negeri Babil. Kalau di negeri Babil, mereka menyembah apa? Berhala. Patung yang dibuat, dipahat ya, dari batu, dari kayu, kemudian itu yang disembah. Akan tetapi, di negeri Harran, masyarakatnya adalah para pemuja benda-benda langit. Mereka, di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bintang, di antara mereka ada yang menyembah rembulan. Ya, sehingga terdapat dialog yang panjang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antara Nabi Ibrahim dengan masyarakat penduduk Harran. Perdebatan ini, ikhwan, atau dialog ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 75
sampai 83. Ya. Ayat 75 sampai 83 yang menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka. Baik. Saya akan bacakan ayatnya. Ya, kemudian kita ambil pelajaran dan dari ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar kami memperlihatkannya, agar kami menjadikannya termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba, qala hadza rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam itu datang, Ibrahim melihat bintang. Maka Ibrahim mengatakan, "Ini adalah Tuhanku." Falamma afala, ketika bintang tersebut hilang, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, dia pun berkata, "Ini adalah Tuhanku." Akan tapi setelah bulan itu terbenam, dia pun mengatakan, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian Allah mengatakan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dan ketika matahari itu terbit, ia berkata, "Ini adalah Tuhanku, ini lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabbku yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam kepada kaumnya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam memperlihatkan kepada kaumnya tentang batilnya ketuhanan bintang, bulan, dan matahari. Kemudian beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa." Sesungguhnya aku menuju kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku adalah orang yang lurus. Maksudnya tidak berbuat syirik, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Pada ayat-ayat ini, ikhwan, sebagian orang salah faham. Sebagian orang menyangka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meyakini bahwa bintang adalah Tuhan. Dan Nabi Ibrahim pernah meyakini bahwa bulan adalah Tuhan, dan pernah meyakini bahwa matahari adalah Tuhan. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Faham antum syubhatnya? Ini yang disangkakan oleh sebagian orang kepada Nabi Ibrahim. Sejatinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah pernah dalam seumur hidupnya meyakini bahwa benda-benda langit tersebut adalah Tuhan. Yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Ibrahim pada ayat-ayat ini adalah sebagai bentuk metode dalam mendialog orang lain. Metode dalam mendialog orang lain. Jadi Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan, jika benar bahwa bintang ini adalah Tuhan, maka dia akan selalu ada dan tidak pernah hilang. Akan tapi ketika hilang, maka dia bukan Tuhanku. Bulan pun demikian. Jika dia selalu ada, dia adalah Tuhan. Ya, jika dia tidak pernah terbenam, dia tidak pernah hilang, maka dia adalah Tuhan. Akan tapi ketika terbenam, maka dia bukanlah Tuhan. Begitu juga dengan matahari. Al-muhim intinya adalah bahwa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku, bukan merupakan sebuah keyakinan beliau, akan tapi ini sebagai metode dalam berdialog kepada orang-orang musyrikin yang mengagungkan benda-benda langit. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, yang pertama adalah bahwa
Di ayat sebelumnya, tadi kita sebutkan ayat 75, 76, 77, 78, 79 ya. Di ayat sebelumnya itu ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah engkau membuat patung-patung sebagai Tuhan? Sungguh aku melihatmu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kesesatan yang nyata. Ya, para ulama mengatakan di ayat yang ke-75 Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan ayahnya adalah pembuat patung, pembuat berhala. Ternyata yang dibuat oleh ayahnya adalah patung-patung sebagai simbol untuk Tuhan-Tuhan mereka yang merupakan benda-benda yang ada di langit. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim dan kaumnya pada hakikatnya ketika mereka menyembah patung, itu patungnya adalah simbol untuk Tuhan-Tuhan yang ada di langit. Faham antum? Jadi Tuhan matahari itu ada patungnya. Tuhan bintang itu ada patungnya. Tuhan bulan itu ada patungnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengingkari kepada ayahnya, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim juga mengingkari terhadap ketuhanan benda-benda yang ada di langit. Ya, ini jawaban yang pertama. Bahwa ketika Nabi Ibrahim mengingkari kesyirikan yang ada pada ayahnya, itu merupakan pengingkaran kepada kesyirikan orang-orang yang ada di Harran. Ya, karena pada hakikatnya kesyirikan mereka walaupun berbeda bentuknya, tapi hakikatnya sama. Bahwa kedua kaum ini, kedua masyarakat sama-sama mengagungkan benda-benda langit. Tapi bedanya kalau di negeri Babil, mereka membuat simbol-simbol dengan patung-patung tersebut. Tapi yang di negeri Harran, mereka tidak membuat patung-patung. Ya, tapi hakikatnya sama, mereka menyembah Tuhan yang ada di Tuhan yang merupakan benda-benda langit. Taib. Kemudian dalil yang kedua yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah meyakini hal tersebut adalah di ayat yang pertama yang tadi kita sebutkan ya, surat Al-An'am ayat 75, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Ya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim perbendaharaan langit dan bumi. Maksudnya kekuasaan-kekuasaan Allah agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Baru kemudian Allah menjelaskan tentang dialog Ibrahim. Jadi para ulama mengatakan Nabi Ibrahim sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang yakin terlebih dahulu. Di ayat ke-75 Allah menjelaskan bahwa waliyakuna minal muqinin, kami telah menjadikan Ibrahim sebagai orang-orang yang yakin. Maksudnya yakin dengan keesaan Allah, yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika malam hari itu datang, dia pun melihat bintang. Ya, baru kemudian dialog itu terjadi. Ya, jadi sebelum dialog itu terjadi, Nabi Ibrahim alaihi salam sudah yakin tentang konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian itu dalil yang kedua. Ya, kemudian ayat-ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa itu adalah hujjah yang Nabi Ibrahim berdialog dengannya ya, melawan orang-orang Harran. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahajjahu qaumuh. Ini setelah kisah tadi disebutkan oleh Allah. Ya, Allah berfirman wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Ya. Ibrahim pun dibantah oleh kaumnya. Ya, Ibrahim pun dibantah oleh kaumnya. Ibrahim berkata, apakah kalian hendak membantahku tentang Allah?
padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu terjadi kepadaku. Ya, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kalian tidak mendapatkan pelajaran darinya? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ayat-ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hujjah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah untuk mendialog mereka. Jadi jelas dari sini bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah salah satu metode dari berdialog dengan orang-orang musyrikin, dan bukan termasuk dari keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apalagi di banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang lurus, tidak pernah berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan. Ia adalah orang yang patuh kepada Allah dan hanif. Apa itu hanif? Hanif artinya lurus menuju tauhid. Hanif itu maksudnya condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Makanya di kata-kata selanjutnya ketika Allah mengatakan hanifan walam yaku minal musyrikin. Hanifan lurus dan tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim seumur hidupnya tidak pernah berbuat syirik. Ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim seumur hidupnya tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya, maka persangkaan bahwa Nabi Ibrahim pernah meyakini bintang, bulan dan juga matahari sebagai Tuhan itu adalah persangkaan yang salah. Taib. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 51 ya, Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah dijadikan diangkat sebagai nabi dan rasul pada saat umur beliau masih muda. Ya, semenjak kecil itu beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi ada di antara para nabi dan rasul yang mereka diangkat menjadi nabi dan rasul itu ketika masih kecil. Di antaranya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Ya, diutus ketika dia baru saja lahir sudah menjadi nabi dan rasul, sudah diberikan mukjizat, bisa berbicara ketika masih bayi. Begitu juga Ishak, anaknya Yakub, nanti akan kita sebutkan juga kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah menjadi nabi dan rasul semenjak beliau masih kecil, sehingga nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa syirik. Gak mungkin seorang nabi itu terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 51 Allah berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran ya sejak dahulu atau sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya. Min qablu ya sebelumnya atau sejak dahulu, kata Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan bahwa makna dari sebelumnya adalah bahwa ia menjadi nabi dan rasul semenjak ia kecil. Ya, sehingga ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah meyakini ketuhanan benda-benda langit. Ya, sehingga itu kisah perdebatan atau dialog antara Nabi Ibrahim dengan orang-orang yang ada di Harran. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir. Dan dengan kisah yang tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah berdialog dan mengingkari dua macam kesyirikan yang besar yang ada di muka bumi ketika itu.
Yang pertama adalah kesyirikan yang dilakukan kepada berhala-berhala yang ada di bumi, ya, patung-patung yang beliau hancurkan, kemudian beliau berdebat dengan orang-orang Babil ketika itu. Kemudian beliau juga, kesyirikan yang kedua yang beliau ingkari adalah kesyirikan orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Ya, sehingga itu adalah dua kesyirikan yang sangat populer di zamannya Nabi Ibrahim, dan dua-duanya diingkari oleh beliau. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mampu untuk mengingkari kesyirikan. Ya, dan kita tahu bahwa tidak ada orang yang datang kemudian berdakwah mengingkari kesyirikan kecuali dia pasti dimusuhi oleh orang-orang. Dan ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau diusir dari kota kelahirannya, itu Makkah, diusir kemudian tinggal di Madinah. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian. Nabi Lut alaihissalam, nanti akan kita sebutkan kisahnya, bagaimana beliau lari dari negeri yang beliau tinggal di sana, yaitu negeri Sadum. Sehingga maksudnya adalah setiap orang yang berusaha untuk mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan, maka dia pasti dibenci oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Dan sering anak katakan juga bahwa mengingkari kemungkaran itu lebih berat daripada mengajak kepada kebaikan. Dakwah secara umum itu terbagi menjadi dua unsur. Unsur yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak orang-orang kepada kebaikan. Dan yang kedua adalah mencegah orang-orang agar tidak berbuat kemungkaran. Unsur yang pertama ini biasanya nggak terlalu banyak masalah. Antum mengajak orang ke masjid, mengajak orang untuk bertauhid, ya, antum mengajak orang lain untuk bersedekah, ini biasanya nggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah di unsur yang kedua. Ketika antum mencegah orang lain, dia biasa minum khamr, antum cegah agar dia tidak minum khamr. Ya. Orang berbuat kesyirikan, antum cegah supaya dia tidak melakukannya lagi. Seseorang melakukan sesuatu yang haram, melakukan praktek riba, kemudian antum cegah agar dia tidak melakukannya lagi. Ini yang biasanya menyulut kemarahan orang. Ya, padahal itu adalah kebaikan. Itu adalah dakwah. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan kemungkaran. Akan tapi sekali lagi itu lebih berat daripada mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, bahkan Nabi SAW pertama kali beliau diturunkan wahyu oleh Allah, diutus sebagai Nabi dan Rasul, Jibril datang kepada Nabi, kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah? Sepupu dari Khadijah. Dan Waraqah itu salah seorang dari masyarakat jahiliyah yang memiliki akidah yang benar, sebelum diutusnya Nabi SAW. Maka Waraqah mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya yang mendatangimu, maksudnya Jibril, adalah malaikat yang mendatangi Musa alaihissalam. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satu orang pun yang menghadapi masyarakat dengan membawa sesuatu yang engkau bawa ini kecuali dia pasti dimusuhi. Tuh, lihat. Ini kaidah yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal. Nabi sebelum berdakwah, kata Waraqah, yang kau bawa ini seluruh manusia yang membawanya dia pasti akan dimusuhi. Allahu Akbar. Sampai kemudian kata Waraqah, dan engkau akan diusir dari Makkah. Maka di situ Nabi SAW merasa sedih. Ya, kata Nabi SAW, awamukhriji-yahum, apakah kaumku akan mengusirku? Ya, itulah yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga kita nggak kaget ya, ketika ada seseorang mendakwahkan tauhid, mengingkari kemungkaran yang bentuknya adalah kesyirikan, kemudian orang-orang marah kepada
dai tersebut. Kita nggak kaget sama sekali. Akan tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu seluruh ustadz, seluruh syekh, seluruh guru yang senantiasa menjelaskan tentang tauhid dan mewanti-wanti masyarakat dari perbuatan kesyirikan. Sehingga maksudnya adalah ini yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pergi ke Mesir ya bersama istrinya Sarah. Dan di Mesir ada seorang raja yang menguasai Mesir saat itu. Raja ini terkenal dengan raja yang menyukai wanita, ya, raja yang mata keranjang. Jadi dia nggak bisa melihat wanita yang cantik kecuali dia akan ambil wanita tersebut, kemudian tinggal bersamanya di kerajaannya. Sehingga disebutkan bahwa raja ini adalah raja yang mengoleksi wanita-wanita cantik. Bahkan dia memiliki prajurit, ya, orang-orang yang bekerja dengan raja, ya, pengawal-pengawal raja yang tugasnya adalah keliling kota Mesir, negeri Mesir, untuk mencari wanita-wanita yang cantik. Kalau dia menemukan wanita yang cantik, diambil, kemudian diberikan kepada raja. Ini yang dilakukan oleh raja tersebut. Maka Sarah, ya, istri Nabi Ibrahim, adalah wanita yang sangat cantik. Sehingga Nabi Ibrahim mengetahui tentang keadaan raja tersebut. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke negeri Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, jika nanti raja tersebut menemukan kita dan, ya, kita ditanya tentang identitas kita, maka katakanlah bahwa engkau adalah saudariku. Katakanlah bahwa engkau adalah saudariku. Dan ini kedustaan Nabi Ibrahim yang keberapa? Yang ketiga. Ya, katakanlah bahwa engkau adalah saudariku. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengetahui ada seseorang pun yang beriman di negeri ini, maksudnya di negeri Mesir, kecuali aku dan dirimu. Ya, nggak ada orang yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dengan Sarah. Kenapa Nabi Ibrahim perlu berbohong atau perlu mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya? Karena kata para ulama, ketika raja melihat seorang wanita yang cantik, kemudian wanita ini memiliki suami, maka suaminya akan dibunuh oleh raja. Suaminya akan dibunuh oleh raja. Akan tapi kalau yang bersamanya adalah saudaranya, ya, atau ayahnya atau adiknya misalnya, maka itu dibiarkan, tidak dibunuh. Ya, karena raja itu nggak mau ada seseorang yang menguasai wanita tersebut selain dirinya. Jadi nggak mau kalau si wanita ini memiliki suami. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Sarah. Subhanallah, ternyata benar yang disangka oleh Nabi Ibrahim. Pengawal raja datang kepada mereka berdua. Ya, jadi sebelumnya pengawal ini melihat Sarah, kemudian memberitahukan info ini kepada sang raja. Ya, pengawal ini mengatakan, wahai raja, sesungguhnya kami melihat wanita yang sangat cantik yang tidak pantas untuk dimiliki kecuali dimiliki oleh dirimu. Maka raja itu memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk mengambil Sarah. Akhirnya didatangilah Sarah dan Ibrahim. Kemudian mereka pun dibawa ke istana raja. Mereka berdua dibawa ke istana raja. Kemudian sang raja menyediakan satu ruangan khusus untuk Sarah, ya, dipisahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya di ruangan tersebut si raja berniat untuk mendatangi Sarah. Ketika dia masuk ke tempatnya Sarah, maka Sarah mengatakan, berikan aku waktu untuk sholat menyembah Tuhanku. Akhirnya sama raja dikasih waktu. Sarah pun sholat. Dan kita tahu ya bahwa syariat sholat itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, akan tapi syariat nabi-nabi yang terdahulu pun ada syariat sholat, walaupun
secara detail dia tata caranya berbeda. Tapi secara umum syariat sholat itu ada pada setiap syariat dan ajaran seluruh Nabi dan Rasul. Taib. Kemudian sampai akhirnya Sarah selesai sholat, maka Sarah kemudian kembali didatangi oleh sang raja. Ya, didatangi oleh sang raja. Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepadamu, aku beriman kepada Rasulmu, dan aku senantiasa menjaga kesucianku. Ya Allah, jika engkau menjadikan orang kafir ini, ya Allah, jangan engkau jadikan orang kafir ini menguasai diriku. Al-muhim, intinya Sarah berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari si raja yang zalim ini. Sampai ketika raja itu ingin menemui Sarah, mendekat kepada Sarah, tiba-tiba sang raja dia seperti tercekik dan seluruh badannya menjadi kaku. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, dan dia meronta-ronta kesakitan. Akhirnya raja ini mengatakan kepada Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar ia melepaskanku. Maksudnya supaya kembali seperti biasa. Akhirnya Sarah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah orang ini, karena jika dia mati, maka orang-orang akan mengatakan bahwa aku telah membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan raja tersebut, dia pun bisa bergerak kembali. Kemudian untuk kedua kalinya, si raja berusaha untuk mendekat kepada Sarah. Maka Sarah berdoa lagi kepada Allah, dan raja ini kembali badannya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Sama seperti yang pertama. Dia sambil merasakan kesakitan, kemudian meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah agar melepaskannya. Dan raja ini berjanji tidak akan menyentuhnya sama sekali. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah, akhirnya Allah lepaskan raja tersebut. Dia pun bisa bergerak kembali. Untuk ketiga kalinya, raja ini kembali untuk mencoba mendekati Sarah. Dan Sarah berdoa lagi kepada Allah, dan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan raja ini tidak bisa bergerak, tercekik dan meronta-ronta kesakitan. Kemudian akhirnya raja ini pun meminta untuk ketiga kalinya kepada Sarah agar melepaskannya. Ya, kemudian akhirnya raja ini dilepaskan oleh Allah. Dia pun keluar dan menjauh dari Sarah, kemudian mengatakan kepada pengawal-pengawalnya yang membawa Sarah, demi Allah, wanita yang kalian bawa kepadaku bukanlah wanita manusia, akan tapi dia adalah wanita dari golongan jin. Kemudian kembalikanlah wanita ini kepada saudaranya, maksudnya kepada Ibrahim. Kemudian biarkan mereka keluar dari istana kita dan berikan kepada mereka Hajar. Berikan kepada mereka Hajar. Hajar adalah wanita yang tinggal di istana raja tersebut, yang merupakan budak wanita yang tinggal di istana raja tersebut. Kemudian dihadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi budaknya Nabi Ibrahim dan tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun keluar dari kota Mesir bersama istrinya Sarah, dan bersama mereka berdua wanita yang bernama Hajar. Ya. Sehingga itu adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Hajar. Kemudian sampai akhirnya mereka pun tinggal di negeri Syam, Nabi Ibrahim, Sarah, dan juga Hajar. Ya, sehingga itu adalah kisah Nabi Ibrahim di Mesir, dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta untuk yang ketiga kalinya. Ya, Nabi Ibrahim berdusta untuk ketiga kalinya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga bahwa Nabi SAW bersabda, lam yakdzib Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzibat. Tidak, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dusta. Thintaini fi dzatillah, 2 dalam rangka membela Allah. Qauluhu inni saqim, ketika dia mengatakan aku sedang sakit. Wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza, dan kedustaan yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan bukan yang melakukannya adalah patung yang paling besar. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah, dan yang ketiga adalah dusta Ibrahim dalam perkara Sarah.
dalam perkara Sarah, maksudnya ada kisah yang tadi kita sebutkan. Dan sekali lagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga bahwa ya 3 dusta Nabi Ibrahim ini seluruhnya bukan dusta secara murni, akan tapi biasa disebut dengan tauriyah, yaitu ketika seseorang mengatakan sesuatu dengan satu maksud, akan tapi orang yang mendengarnya memahami maksud yang lain. Ketika Nabi Ibrahim memerintahkan Sarah untuk mengatakan bahwa Sarah adalah saudari Nabi Ibrahim, ya maka yang difahami oleh orang yang mendengarnya bahwa Sarah adalah saudari kandungnya Nabi Ibrahim. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah adalah bahwa Sarah merupakan saudari Nabi Ibrahim secara keimanan dan agama. Ya karena kita tahu bahwa kaum muslimin satu dengan yang lainnya ya seluruhnya adalah bersaudara. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.